Alkisah, di sebuah kerajaan bernama Pasir Batang, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapagu. Melihat usianya yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan untuk memberikan tahtanya kepada salah satu putrinya. Anda sudah berapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan mudah sakit-sakitan dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat menurunkan tahta. Dinda juga berpikir demikian Kanda, akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbasari atau Purbararang. Memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapagung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, Purbararang, merasa diri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa ya? Sampaikan berita buruk ini kepada Raden Hidaya. Cepat! Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah, aku akan ke sana. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun, kau itu lebih pantas menjadi penerus mereka. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Aku punya kenalan seorang dukun. Bagaimana kalau kita mengutuk Purbasari saja? Akhirnya, mereka pun pergi menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada gerangan apa datang kemari Raden Indrajaya dan Putri Purbararang? Tolong buatkanlah aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Berikanlah minuman ini kepada Putri Purbasari, maka dia akan terkena kutukan. Terimalah bayaran ini sebagai upahmu. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi terasa sangat panas dan gatal sekali? Ada apa denganmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah keputusan Ayahanda yang telah melanggar hukum yang ada. Tahta itu harusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan akan terkena kutukan. Kalau begitu, mari kita asingkan Purbasari. Demi kebaikan kerajaan, mari kita asingkan Purbasari dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela bila tata kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, Prabu Tapagung memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari. Tuan Putri jangan khawatir, setiap hari Amba akan kesini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Mi. Sementara itu, kerajaan mengalami kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bisa bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu. Iya Ratu, kami sudah 3 hari tidak makan. Sudikah Ratu memberikan kami sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian pikir siapa? Berani-beraninya minta makan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Nisari, tolong antarkan ini ke Putri Purbasari ya. Iya, baiklah, akan aku antarkan. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Sekali Ratu Purbararang. Iya, kamu baru tahu. Iya kan memang jelas sekali dari dulu si patung jahat. Dia kan memang sangat bertolak belakang sifatnya dengan Ratu Purbasari. Pantas saja Prabu Tapagung lebih memilih Putri Purbasari dibanding Putri Purbararang. Lantas mengapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, ia kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan ya diguna lagi oleh kakek sendiri. Terimalah Tuan Putri, Amba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Tuan Putri, saat perjalanan ke sini, saya mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh iya, apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang merasakan kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku masih ada. Iya, baiklah.
Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Hah, siapa kamu? Pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku belum Indra, karena kesalahanku aku dikutuk dan dibuang di hutan ini. Wah, kitab senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung, karena kamu berwujud seperti seekor kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggillah saja aku Purbasari. Oh baiklah Putri Purbasari. Tadi aku melihat kamu kelaparan. Maukah kamu memakan pisang ini? Terima kasih Lutung. Pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukannya. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga. Kemudian, Lutung Kasarung mengajak Putri Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri, ikutlah aku ke danau dan Baik. basuhlah tanganmu. Baiklah. Wah, kutukanku sudah hilang. Coba Lutung, mungkin kutukanmu juga hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukan kau akan abadi. Jika ingin kutukan hilang, aku harus menemukan cita abadi. Loh, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Kalau begitu, Tuan Putri sudah bisa balik ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tuh, lalu Tuan Putri, Prabu sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon dipertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah. Tapi dengan satu syarat, Lutung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Kalau begitu baiklah, mari ikut bersama kami. Baiklah. Wah, Putri Purbasari sudah datang. Cantik sekali. Iya ya, cantik sekali. Kamu mungkin saja telah sembuh dari kutukan Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi kerajaan di Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut siapa yang paling panjang. Tunjukkanlah rambutmu Purbasari. Kau boleh memenangkan persyaratan yang pertama ini Purbasari, tapi berikutnya aku akan yang menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Kanda Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahanmu dan ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Tunjukkanlah. Ini kak pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Iya kak, aku memang sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Ah tidak Kanda, apa seharusnya aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari, aku telah berbuat jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah dari dulu memaafkanmu. Terima kasih adekku. Itulah dia teman-teman, cinta sejati bukanlah mereka yang mencintai satu sama lain karena fisiknya ataupun hartanya. Namun cinta sejati adalah mereka yang saling mencintai tanpa melihat harta dan fisiknya dan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pasangan masing-masing.